Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Amalia dari Prodi BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dari dosen Bapak Hari Purwanto, yaitu dalam mata kuliah logika. Apa sih arti logika itu? Logika itu sebagai cabang ilmu pengetahuan ya, dengan objek material yang adalah berpikir atau bernalar atau proses penalaran. Jadi logika itu sebuah jalan pikiran kita sebagai manusia yang masuk akal, atau bisa kita katakan berpikir secara logis. Kita itu kan selalu menarik kesimpulan dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita mengambil kesimpulan itu yang masuk akal bagi kita, sehingga logika itu menjadi suatu yang masuk akal dan fakta sebagai istilah. Berarti kita sudah melakukan metode atau teknik yang diciptakan untuk penelitian ketepatan penalaran. Yang kemudian, klasifikasi disiplin ilmiah logika. Klasifikasi disiplin ilmiah logika itu dibagi jadi dua, yaitu empirik dan non-empirik. Empirik itu kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau bersumber pada pengalaman. Jadi, secara rasional, empirik itu memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual dari arena itu yang bersumber pada empiri atau pengalaman. Nah, pengetahuan itu ya bersumber pada pengalaman ini yang disebut juga pengetahuan posteriori. Nah, disiplin empirik itu meliputi ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu manusia, kayak gitu pokoknya. Kemudian non-empirik. Non-empirik itu kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan aktual tentang kenyataan aktual karena bersumber pada empiri atau pengalaman. Jadi kegiatan intelektualnya itu secara rasional dan memperoleh pengetahuannya itu tergantung atas bersumber pada pengalaman. Jadi kebenaran-kebenarannya itu tidak memerlukan pembuktian atau verifikasi, jadi melainkan cukup dengan pembuktian rasional dan konsistensi rasional. Nah, pengetahuan yang tidak bersumber pada pengalaman ini biasanya itu juga disebut pengetahuan a priori, yang meliputi filsafat, matematika, seperti itu. Kemudian bentuk objek. Bentuk objek itu ada dua. Yang pertama objek formal dan material. Yang formal itu dipandang dari sudut tertentu atau dalam konteks suatu pernyataan dengan menggunakan metode tertentu, seperti dalam rumus matematika, epistemologi, dan estimologi. Dalam objek formal, sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu sudut dari mana objek material itu disorot. Contohnya, berpikir dalam objek material logika. Namun, kalau yang dimaksud dengan berpikir di sini adalah kegiatan berpikir, maka akal budi manusia, kayak gitu. Kemudian objek material. Objek material itu berpikir sesuai nalar atau secara rasional sistematis yang meliputi alam semesta dan dunia. Jadi objek material itu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian kita atau bentuk pengetahuan itu. Jadi objek material ini dapat menyangkut apa saja, baik yang konkret maupun hal yang abstrak. Selanjutnya, bentuk penalaran. Bentuk penalaran itu ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif itu data yang ada dalam otak yang dapat kita tarik kesimpulan dari suatu yang umum menjadi suatu yang khusus. Jadi cara berpikir deduktif atau penalaran deduktif ini cara berpikir kita yang berurusan dengan penarikan kesimpulan dari kategori yang umum atau general yang menjadi
menjadi khusus atau partikular. Penalaran deduktif ini adalah kemampuan bagaimana kita menarik kesimpulan yang didukung oleh berbagai skenario yang ada. Contohnya itu premis mayor, setiap manusia pasti mati. Premis minornya, Bang Thohib manusia. Jadi kesimpulannya itu Bang Thohib pasti mati. Kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif data yang ada dalam otak yang dapat kita tarik kesimpulan dari suatu yang sifatnya khusus menjadi umum. Jadi penalaran induktif itu kemampuan kita dalam menarik kesimpulan yang umum berdasarkan dari berbagai skenario yang spesifik. Jadi berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Nah, kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sifat yang berlaku umum atau fakta-fakta yang bersifat khusus. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu itu hawanya dingin, dan di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya, daerah yang letaknya tinggi atau di dataran tinggi hawanya pasti akan dingin. Pasti. Kemudian argumen atau argumentasi. Itu merupakan kesatuan kumpulan pernyataan yang dinamakan premis dan kesimpulan yang dihasilkan oleh kegiatan menalar. Argumen adalah sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat satu pernyataan yang dimana kesimpulan yang diterima berdasarkan pernyataan lain. Jadi, argumen itu memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Itu karena penalaran ilmiah itu menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu. Selanjutnya, validitas logika. Validitas logika itu perkataan validitas dalam logika digunakan arti penentuan valid atau tidaknya sebuah argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika kesimpulannya berakar dalam premisnya. Jadi ketepatan alat ukur dalam sebuah tes untuk mengukur sesuatu dalam melihat dan membuat hipotesis atau dugaan yang terjadi pada objek tes ke depannya. Validitas ini menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran, dikarenakan instrumen tersebut itu dirancang baik sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. Ada 4 teori kebenaran mengenai validitas logika. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi itu ada 2 realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Nah, menurut teori ini kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Nah, teori kebenaran korespondensi ini suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Seperti contohnya, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Terus contohnya lagi, sebagian besar mahasiswa VIP adalah perempuan. Yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi itu artinya keruntutan pernyataan. Jadi pernyataan itu dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan yang lain. Jadi kalau kebenaran itu hadir atas kesesuaian dengan kebenaran yang ada sebelumnya. Contohnya, semua air dapat menguap, maka air hujan juga dapat menguap. Kemudian teori pragmatik. Teori pragmatik ini teori yang memandang bahwa arti dari ide itu dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Jadi, ide itu menjadi benar jika berdasarkan pada realitas yang muncul dari pemikiran manusia mengenai fungsi dan kegunaannya. Kemudian, teori intersubjektivitas. Kemudian, kegiatan akal budi manusia. Kegiatan akal budi manusia itu kegiatan berpikir manusia berlangsung di dalam akal budi atau intelek manusia. Jadi, penangkapan sesuatu
itu sebagaimana adanya. Itu intinya sesuatu yang dapat dibentuk oleh akal budi. Apa yang dibentuk akal budi tersebut merupakan gambaran yang ideal atau konsep tentang sesuatu tersebut. Nah, menurut Jacques Maritain mengatakan ada 3 langkah kegiatan akal budi. Yang pertama, aprehensif sederhana. Nah, aprehensif sederhana adalah tindakan akal budi yang menangkap atau mengerti sesuatu tanpa mengiyakan atau menyangkal. Jadi objek material dari aprehensif sederhana ini adalah suatu hal atau objek yang ditangkap akal budi. Kemudian keputusan atau judgment. Keputusan atau judgment ini kemampuan untuk menggabungkan karakteristik pribadi dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk membentuk opini dan membuat keputusan. Kemudian penalaran atau reasoning. Jadi tingkat ini yang terjadi adalah akal budi manusia melihat atau memahami sekelompok preposisi yang dalam ilmu logika itu disebut preposisi anteseden. Nah, pemahaman tentang preposisi anteseden ini adalah atau pemahaman tentang hubungan antara preposisi anteseden itu akal budi menarik dan membentuk sebuah proposisi baru yang disebut proposisi konsekuen atau kesimpulan. Jadi, penalaran itu kegiatan atau proses yang mempersatukan anteseden dan konsekuen. Kemudian konsep. Konsep yaitu hasil tanggapan intelek atau akal budi manusia, atau sinonimnya adalah ide. Jadi gambaran dari suatu yang muncul sebagai konsep mengandung karakteristik dan kualitas. Jadi konsep logika itu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objek, dan menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Ada 2 macam kualitas, yaitu kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer itu kualitas yang melekat pada materi dan konsep benda atau hal yang kita amati. Misal kayak panjang, lebar, luas, kayak gitu, atau kecepatan yang bisa diukur dengan kilometer per jam atau rumus kimia untuk air H2O. Nah, kualitas primer ini sebuah konsep didapatkan melalui pengamatan. Kemudian kualitas sekunder. Kualitas sekunder itu berkaitan dengan kayak warna, rasa, kesan, dan berbagai bentuk persepsi personal kita. Contohnya dari kualitas sekunder itu kayak pahit, rasa asin, rasa manis, terus warna putih, warna merah. Nah, kualitas sekunder itu kita dapatkan melalui pengalaman kita berhubungan dengan suatu objek, atau bisa juga melalui pengetahuan eksternal lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.